Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Mutmainnah dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Lailatus Sarifah dari kelompok 2. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penyakit tipoid. Tipoid fever merupakan penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh Salmonella typhi yang memasuki tubuh penderita secara menyeluruh dengan ditandai adanya demam atau suhu tubuh meningkat yang berkepanjangan. Tanda dan gejala biasa yang akan muncul pada demam tipoid ialah 1-3 minggu setelah terkena. Dan gejala tersebut meliputi demam tinggi berkepanjangan, sakit kepala, mual, dan kehilangan nafsu makan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi penyakit tipoid. Menurut Inawati, demam tipoid timbul yang diakibatkan dari infeksi oleh bakteri golongan Salmonella yang memasuki tubuh penderita melalui sistem saluran pencernaan, yaitu mulut, esofagus, lambung, usus 12 jari, usus halus, dan usus besar, yang akan masuk ke dalam tubuh manusia bersamaan bahan makanan atau minuman yang sudah tercemar. Cara penyebarannya untuk bakteri ini yaitu pada muntahan manusia, urin, dan kotoran-kotoran dari penderita tipoid yang kemudian secara pasif terbawa oleh lalat yang sudah hinggap di tempat kotor, dan lalat itu mengkontaminasi makanan, minuman, sayuran, dan buah-buah segar. Sumber utama yang akan terinfeksi adalah manusia yang selalu mengeluarkan mikroorganisme penyebab penyakitnya, baik ketika ia sedang sakit atau sedang dalam masa penyembuhan demam tipoid, sehingga penderita masih mengandung salmonella di dalam kandung empedu dan di dalam ginjalnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Ahmad Baihaqi. Selanjutnya yang C, yaitu faktor predisposisi atau presipitasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian demam tifoid antara lain: yang pertama, jenis kelamin; kedua, usia; ketiga, status gizi; keempat, kebiasaan jajan; kelima, kebiasaan cuci tangan; keenam, sumber air. Dari faktor-faktor di atas, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa usia merupakan faktor utama yang mengakibatkan terjadinya demam tifoid. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa usia 3-19 tahun memiliki resiko besar mengalami demam tifoid. Demam tifoid sebagian besar juga lebih responden pada laki-laki, yaitu sebesar 69,2%, sedangkan pada perempuan hanya sekitar 30,8%. Selanjutnya yang D, manifestasi klinis. 1. Demam meninggi sampai akhir minggu pertama. 2. Demam turun pada minggu keempat. 3. Ruam muncul pada hari ke-7 sampai 10 hari dan bertahan selama 2-3 hari. 4. Nyeri kepala, nyeri perut. 5. Kembung, mual muntah, diare, dan konstipasi. Konstipasi biasanya orang awam menyebutnya dengan sembelit, yaitu keadaan di mana seseorang frekuensi buang air besarnya lebih sedikit daripada biasanya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kekurangan cairan, kurangnya aktivitas, atau bisa jadi efek samping pengobatan. 6. Pusing, bradikardi. Bradikardi adalah kondisi di mana jantung berdetak lebih lambat daripada biasanya. Dan nyeri otot. Yang 7. Batuk. 8. Epitaksis. Epitaksis atau biasa disebut mimisan adalah pendarahan dari hidung, baik secara spontan atau disebabkan karena mengupil atau trauma. 9. Lidah yang berselaput. 10. Hematomegali, yaitu pembesaran hati. Solenomegali, pembesaran limfa. Meteorismus, yaitu gejala yang menurunkan adanya udara atau gas dalam abdomen atau usus.
atau biasa disebut kembung. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alfiatus Mutmainnah. Patofisiologi. Kuman Salmonella typhi masuk tubuh manusia melalui mulut bersamaan dengan makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kuman. Sebagian kuman dimusnahkan oleh asam lambung, sebagian lagi masuk ke usus halus dan mencapai jaringan limfoid plak penyeri di ileum terminalis yang mengalami hipertrofi. Bila terjadi komplikasi perdarahan dan perforasi intestinal, kuman menembus lamina propria, masuk aliran limfe dan mencapai kelenjar limfe mesenterial dan masuk aliran darah melalui ductus thoracicus. Salmonella typhi lain dapat mencapai hati melalui sirkulasi portal dari usus. Salmonella typhi bersarang di plak nyeri, limpa, hati, dan bagian-bagian lain sistem retikuloendotelial. Endotoksin Salmonella typhi berperan dalam proses inflamasi lokal pada jaringan tempat kuman tersebut berkembang biak. Salmonella typhi dan endotoksinnya merangsang sintesis dan pelepasan zat 10 pirogen dan leukosit pada jaringan yang meradang sehingga terjadi demam. Pathway. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari pathway. Kuman Salmonella typhi masuk tubuh manusia melalui mulut bersamaan dengan makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kuman. Sebagian kuman dimusnahkan oleh asam lambung, sebagian lagi masuk ke usus halus dan mencapai jaringan limfoid plak penyeri di ileum terminalis yang mengalami hipertrofi. Bila terjadi komplikasi perdarahan dan perforasi intestinal, kuman menembus lamina propria, masuk aliran limfe dan mencapai kelenjar limfe mesenterial dan masuk aliran darah melalui ductus thoracicus. Salmonella typhi lain dapat mencapai hati melalui sirkulasi portal dan usus mesenterial dan masuk aliran darah melalui ductus thoracicus. Salmonella typhi lain dapat mencapai hati melalui sirkulasi portal dan usus. Salmonella typhi bersarang di plak nyeri, limpa, hati, dan bagian-bagian lain sistem retikuloendotelial. Endotoksin Salmonella typhi berperan dalam proses inflamasi lokal pada jaringan tempat kuman tersebut berkembang biak. Salmonella typhi dan endotoksinnya merangsang sintesis dan pelepas zat 10 pirogen dan leukosit pada jaringan yang meradang sehingga terjadi demam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penyakit tipoid. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.